Perkenalkan, saya Maria Valda Happy Fernanda dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pelatihan pengelolaan industri tenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM bagi pemuda Desa Ngamplong. Zaman yang semakin modern ini sulit untuk pemuda untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Terkadang minimnya pengetahuan pemuda juga membuat mereka bisa terjerumus dalam perilaku menyimpang dan sulit untuk membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang berdampak negatif untuk dirinya. Terlibatnya para pemuda dalam tindakan kriminalitas tersebut juga bisa membuat sulitnya bangsa Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia atau warisan Indonesia. Jika banyak pemuda yang sudah terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut, maka siapa yang akan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar budaya tersebut bisa tetap lestari, ada, dan dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya? Keadaan pemuda untuk melestarikan budaya daerahnya masing-masing juga masih sangat kurang. Pemuda lebih menganggap budaya dahulu itu kuno dan lebih memilih untuk menerima budaya-budaya baru yang lebih modern. Contohnya seperti pemuda lebih memilih atau menerima tarian-tarian atau budaya dari Korea atau yang sering disebut dengan K-pop. Lalu, dari mana masyarakat atau para pemuda bisa melestarikan tarian-tarian atau lagu-lagu khas daerah masing-masing? Oleh karena itu, pentingnya pemberian motivasi kepada pemuda mengenai melestarikan warisan budaya daerah. Desa Ngamplong ini terkenal dengan hasil tenun yang menggunakan alat tenun bukan mesin. Tetapi, di zaman yang semakin berkembang ini, industri tenun Desa Ngamplong ini sudah mulai menurun. Padahal ini merupakan warisan budaya turun-menurun. Oleh karena itu, peran pemuda di sini sangat penting untuk melestarikan warisan budaya daerahnya. Di pelatihan ini, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah industri tenun di Desa Ngamplong. Industri tenun di Desa Ngamplong berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, industri tenun dikembangkan oleh buruh-buruh yang dipekerjakan paksa oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk yang ditekuni adalah stagen dan kain lurik. Perkembangan industri tenun mulai mengalami kendala dalam perkembangan pada saat penjajahan Jepang, yaitu permasalahan bahan baku. Selain itu, penduduk juga dilarang untuk melakukan usaha industri. Kendala tersebut menyebabkan penduduk harus melakukan usaha tenun secara diam-diam. Produk yang mulai dikembangkan adalah pakaian. Industri tenun mulai kembali berkembang pada zaman kepemimpinan Soekarno dengan adanya gerakan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Industri tenun mulai dikembangkan dengan alat tenun bukan mesin atau selanjutnya disebut dengan alat TBM. Produk yang dihasilkan mulai beraneka ragam seperti stagen, serbet, kain belacu, dan perban. Pada tahun 1999, industri tenun kembali berkembang. Banyak industri kecil yang mulai bermunculan. Banyaknya industri tenun yang bermunculan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk sentra industri tenun di Desa Sumberahayu dan membentuk desa wisata Dusun Ngamplong. Sekitar tahun 2000 terjadi lagi pergolakan industri tenun. Beberapa industri terpaksa gulung tikar disebabkan oleh berbagai macam alasan, salah satunya banyaknya industri tenun yang bermunculan di luar Desa Ngamplong. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai sejarah singkat ATBM atau alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin adalah alat untuk menenun benang-benang secara manual oleh tenaga manusia. Sejarah perstektilan Indonesia dimulai dari industri rumahan sejak tahun 1929, dimulai dari subsektor pertenunan dan perajutan dengan menggunakan alat tekstil Inrikting Bandung atau TIB, atau yang sekarang dikenal dengan nama alat tenun bukan mesin atau ATBM, yang diciptakan oleh Dahlan North pada tahun 1926 dengan produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen atau sabuk, dan selendang. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana sekali, yaitu dibuat dari kayu dan bambu. Dan alat tenun di Indonesia ini disebut dengan alat tenun gedhogan. Bagi masyarakat Toba pada zaman dahulu, ulos tidak saja digunakan untuk pakaian sehari-hari, tetapi juga untuk acara adat.
Sejalan dengan itu, tenun tradisional, khususnya kain ulos, terus diproduksi oleh masyarakat. Alat tenun bukan mesin ini memiliki ciri khas dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain itu, proses dalam pembuatan hasil tenun ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak heran jika harga-harga produk dari hasil tenun menggunakan ATBM ini cukup mahal tergantung dengan tingkat kerumitan dalam menenun. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis industri tenun di Desa Gamplong. Seperti apa sih kondisi industri tenun di Desa Gamplong? Yaitu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kondisi gagal atau mati. Pada kondisi gagal atau mati ini, industri tenun bisa dikatakan mati atau gagal karena industri tidak lagi memproduksi tenun dan tidak lagi melakukan penjualan. Yang kedua, kondisi stabil. Bisa dikatakan stabil karena industri tenun masih melakukan produksi namun tidak melakukan inovasi. Produktivitas tenaga kerja tergolong rendah. Industri hanya melakukan kegiatan produksi ketika ada pesanan saja, namun tidak berusaha mengembangkan industrinya. Lalu yang ketiga, kondisi berkembang. Dikatakan berkembang ketika industri masih menjalankan kegiatan industri seperti biasa. Produktivitas tenaga kerja tergolong tinggi, pengusaha secara aktif mencari pelanggan baru dan aktif melakukan inovasi. Mengacu pada BPS tahun 2016, jenis industri dapat digolongkan menjadi 4 golongan menurut jumlah tenaga kerjanya. Yang pertama itu ada industri rumah tangga, yang kedua industri kecil, yang ketiga ada industri menengah, dan yang keempat industri besar. Tenun di Desa Gamplong ini tidak ada yang tergolong dalam industri besar. Berdasarkan data penelitian, Desa Gamplong rata-rata termasuk jenis industri rumah tangga dengan kondisi industri yang stabil. Di mana kondisi stabil tadi yaitu produktivitas tenaga kerjanya masih tergolong rendah. Lalu kegiatan industrinya ketika ada pesanan saja dan pengusaha industri juga kurang melakukan inovasi. Jadi keadaan industri di Desa Gamplong ini masih sangat stabil karena kurang aktifnya para pengusaha untuk melakukan inovasi serta tenaga kerja yang kurang produktif. Lalu bagaimana sih generasi muda untuk mengelola industri tenun di Desa Gamplong supaya mencapai kondisi yang berkembang tadi? Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian pengelolaan dan jenis-jenisnya. Jadi pengelolaan secara etimologi ini berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan di sini bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, tetapi juga meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan ini agar segenap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada di dalam suatu organisasi, dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengelolaan atau manajemen. Yang pertama ada manajemen pemasaran, yaitu suatu proses perpindahan barang dari tangan produsen ke konsumen. Yang kedua ada manajemen keuangan, yaitu usaha untuk memperoleh dana yang diperlukan perusahaan industri dengan biaya yang rendah dan menggunakan dana yang didapat dengan ekonomis dan efisien. Yang ketiga ada manajemen operasi, yaitu kegiatan untuk mengatur penciptaan dan penambahan kegunaan barang dan jasa. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan yang kelima ada manajemen pemasaran atau promosi. Dalam pengelolaan industri tenun di Desa Gamplong ini, kita memfokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dan pengelolaan pemasarannya atau promosinya. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia atau personalia pada industri tenun di Desa Gamplong. Rata-rata industri tenun di Desa Gamplong memiliki jumlah tenaga kerja itu 1-4 orang. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia di industri tenun Desa Gamplong yaitu kurangnya tenaga kerja.
Tenaga kerja yang bisa menggunakan ATPM itu hanya tenaga kerja yang berusia lanjut. Sedangkan untuk masyarakat yang berusia produktif, enggan untuk menjadi tenaga kerja bagian produksi karena merasa sulit untuk belajar ATPM. Oleh karena itu, kita perlu mengubah pola pikir masyarakat yang berusia produktif agar mau bekerja, agar mau belajar untuk melestarikan budaya kita, yaitu tenun menggunakan ATPM supaya tetap lestari dan generasi selanjutnya bisa merasakan warisan budaya yang ada. Selain itu, ATPM di sini kan juga menjadi ciri khas dari Desa Ngamplong mengenai industri tenunnya. Oleh karena itu, kita harus terus melestarikan ATPM tersebut. Oleh karena itu, perlunya ada pemberian motivasi kepada masyarakat Desa Ngamplong yang berusia produktif, seperti para pemuda, untuk mau belajar menenun menggunakan alat ATPM. Sebagai wujud melestarikan budaya warisan turun-menurun dari nenek moyang, dan industri tenun di Ngamplong ini bisa tetap ada dan lestari. Diubah pula pengelolaan tugas dan masing-masing tenaga kerja, supaya tidak terjadi double job, dan semua tenaga kerja dapat terlibat dalam pengelolaan industri tenun. Diadakan juga regenerasi tenaga kerja, supaya industri tenun ini tetap berjalan. Lalu, dalam proses pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dalam sebuah industri itu, perlunya ada penataan personil dalam sebuah industri, supaya menjadi pengelolaan yang baik. Lalu bagaimana sih urutan proses penataan personil tersebut? Yang pertama, yaitu merencanakan kebutuhan pegawai. Yang kedua, penarikan atau nilai dari mengumumkan kebutuhan pegawai, lalu menyeleksi dan merekrutmen. Yang ketiga, penetapan sesuai dengan formasi. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja termasuk merangsang gairah kerja dengan menciptakan kondisi-kondisi dan suasana kerja yang baik. Yang kelima, memelihara kesejahteraan pegawai berupa gaji, insentif, hari libur dan cuti, pertemuan-pertemuan yang bersifat kekeluargaan, dan bentuk kesejahteraan yang lainnya. Yang keenam, mengatur kenaikan pangkat dan kenaikan gaji yang lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan mutu pegawai melalui pendidikan atau kesempatan lainnya seperti mengikuti pendidikan atau insentif training, penataran, diskusi ilmiah, lokakarnya, langganan majalah atau surat kabar, atau menjadi anggota perkumpulan profesi, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai untuk memperoleh data dalam rangka meningkatkan pangkat pegawai. Dan yang terakhir, menata pemutusan hubungan kerja dengan pegawai. Yang kedua, yaitu pengelolaan pemasaran industri tenun di Desa Ngamplong. Pemasaran yang dilakukan pengusaha industri tenun di Desa Ngamplong ada beberapa macam, diantaranya menjual langsung kepada konsumen, menjual ke toko atau pasar, dan melalui tengkulak. Penjualan barang langsung ke konsumen ini biasanya dilakukan ketika konsumen mendatangi pengusaha industri tenun di Desa Ngamplong tersebut. Pengusaha industri tenun di Desa Ngamplong jarang melakukan pemasaran dengan mendatangi konsumen untuk menjual produknya. Hal ini tentu menjadi kelemahan dalam pemasaran. Apabila konsumen tidak lagi memesan, maka pengusaha akan kehilangan konsumen, terbukti dengan semakin sedikitnya pesanan pada beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan pemasaran di Desa Ngamplong ini dengan meningkatkan promosi pemasaran melalui online, promosi pemasaran dengan sasaran yang tepat, dan juga dengan harga yang dapat terjangkau oleh konsumen. Menurut Jurini dan Basu Swasta, mengatakan bahwa setiap perusahaan menjalankan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 3 tahap untuk menetapkan strategi pemasaran. Yang pertama, memilih konsumen yang dituju, tepat sasaran atau tidak, mengidentifikasi keinginan konsumen, apa yang diinginkan konsumen bisa menjadi inovasi yang baru bagi pengusaha, dan menentukan bauran pemasaran. Lalu bagaimana pengelolaan pemasaran ini dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan melihat unsur penting dari strategi pemasaran. Yaitu pertama di sini ada strategi produk, strategi harga,
Strategi penyaluran dan strategi promosi. Strategi produk di sini yaitu menetapkan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan industri dalam jangka panjang melalui peningkatan penjualan dan peningkatan pemasaran. Strategi produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang bauran produk atau produk mix, merek dagang atau brand, cara pembungkusan atau kemasan produknya, tingkat mutu kualitas dari produk, dan pelayanan servis yang diberikan. Yang kedua ada strategi harga. Harga di sini merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan. Penetapan harga di sini mempengaruhi kemampuan bersaing industri dan kemampuan industri dalam mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, di sini ada strategi penyaluran atau distribusi, di mana yaitu kegiatan penyampaian produk sampai kepada tangan penjual atau konsumen pada waktu yang tepat. Kebijakan penyaluran merupakan salah satu kebijakan pemasaran terpadu yang mencakup penentuan saluran pemasaran atau marketing channel dan distribusi fisik. Dan yang terakhir di sini ada strategi promosi yang memang mungkin sangat penting dalam industri tenun di Desa Gamplong ini, yaitu industri harus berusaha mempengaruhi para konsumen untuk menciptakan permintaan atas produk itu, kemudian dipelihara dan dikembangkan melalui kegiatan promosi yang merupakan salah satu dari acuan atau bauran pemasaran. Promosi yang dilakukan harus sejalan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan, serta direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik. Jadi harapan setelah melakukan pelatihan ini, pemuda dapat melestarikan warisan budaya daerah setempat dengan mengelola industri tenun menggunakan ATPM atau alat tenun bukan mesin yang berada di Desa Gamplong ini. Industri tenun di Desa Gamplong ini memang sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda. Kejayaan industri tenun ini naik turun. Pernah berjaya pada masa Soekarno pada tahun 90-an, tetapi pernah mengalami penurunan pada tahun 1960-an. Lalu bangkit kembali dan pernah berjaya pada tahun 2000. Namun pada kondisi saat ini, kondisi industri tenun di Desa Gamplong ini mengalami penurunan, di mana keadaan industri tenun di Desa Gamplong ini termasuk industri rumah tangga dan masih kategori kondisi yang stabil, yaitu di mana produktivitas tenaga kerjanya masih rendah, industrinya masih aktif, tetapi hanya saat mendapat pesanan dari konsumen saja dan kurang melakukan inovasi-inovasi. Jadi peran pemuda di sini yaitu dengan melakukan pengembangan pengelolaan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusianya atau personalianya tadi, serta pengelolaan pemasarannya supaya industri tenun di Desa Gamplong ini tetap berjalan dan tetap ada sehingga dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai pelatihan pengelolaan industri tenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATPM bagi pemuda Desa Gamplong. Semoga penyampaian materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih semua atas perhatiannya.